Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Meni Fitriana. Hari ini kita akan belajar materi kelas 5, tema 2, subtema 2, pembelajaran 3. Dalam pembelajaran 3, kita akan membahas tentang informasi penting dari sebuah bacaan, hak dan kewajiban warga masyarakat, dan jenis-jenis usaha ekonomi. Selalu semangat, oke? Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like dan subscribe, serta bunyikan tanda lonceng untuk mendapatkan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share ke orang terdekat kalian. Terima kasih. Pada hari Minggu, warga di daerah tempat tinggal Edo mengadakan kerja bakti. Mereka membersihkan sampah-sampah yang menumpuk. Selama ini, bau busuk dari tumpukan sampah telah mencemari udara di lingkungan tempat tinggal itu. Warga harus menutup hidung saat melewati tumpukan sampah yang membusuk itu. Sebelum melakukan kerja bakti, seminggu sebelumnya, warga bermusyawarah untuk mencari pemecahan dari masalah sampah. Selain menggunung dan berbau busuk, kadang-kadang tempat sampah itu terlihat berantakan karena ada beberapa orang yang berusaha mencari botol-botol bekas untuk didaur ulang. Akibatnya, pemandangan dan udara di lingkungan sekitar tempat sampah jadi kotor dan bau. Setelah bermusyawarah, warga mendapat sebuah penyelesaian. Warga akan menyiapkan 2 macam tempat sampah. 1 tempat sampah untuk menampung sampah-sampah yang dapat didaur ulang, seperti kertas dan botol-botol bekas. Tempat sampah lainnya digunakan untuk menampung sampah-sampah yang dapat membusuk, misalnya dedaunan dan sisa-sisa sayur. Selanjutnya, sampah-sampah yang dapat membusuk itu akan diolah menjadi pupuk kompos yang dapat digunakan warga untuk memupuk tanaman. Dalam kegiatan musyawarah dan kerja bakti itu, seluruh warga ikut berperan serta. Keikutsertaan warga dalam musyawarah dan kerja bakti merupakan salah satu bentuk tanggung jawab warga dalam menjaga kebersihan lingkungan. Mari kita menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan bacaan yang berjudul Kerja Bakti. Pertanyaan yang pertama, kapan kerja bakti dilakukan? Kerja bakti dilakukan pada hari Minggu. Pertanyaan nomor 2, di mana kerja bakti dilakukan? Jawabannya adalah di daerah tempat tinggal Edo. Pertanyaan yang ketiga, mengapa kerja bakti dilakukan? Kerja bakti dilakukan untuk membersihkan sampah yang menumpuk. Nah, untuk pertanyaan nomor 4 sampai nomor 7, silahkan kamu cari jawabannya pada bacaan yang berjudul Kerja Bakti. Selamat berlatih ya. For your information, pada bacaan yang berjudul Kerja Bakti dibahas mengenai daur ulang. Apa itu daur ulang? Daur ulang adalah proses untuk menjadikan suatu bahan bekas menjadi bahan baru. Tujuan daur ulang adalah mencegah adanya sampah yang sebenarnya dapat menjadi sesuatu yang berguna, mengurangi penggunaan bahan baku yang baru, mengurangi polusi akibat sampah,
di antaranya polusi tanah dan polusi air, dan mengurangi penggunaan energi serta mengurangi kerusakan dan emisi gas rumah kaca. What is the meaning of reuse, reduce, recycle? Reuse artinya penggunaan ulang, yaitu dengan menggunakan kembali kemasan atau produk yang sudah dipakai. Contoh pada gambar adalah kaleng biskuit yang digunakan kembali untuk menyimpan rengginang. Reduce atau pengurangan penggunaan dan pengurangan sampah. Caranya dengan mengurangi produksi yang sampahnya tidak dapat didaur ulang atau tidak dapat digunakan lagi. Misalnya, apabila kita pergi berbelanja, kita bisa membawa kantong sendiri. Kantong di sini adalah kantong yang ramah lingkungan. Contohnya, kantong yang terbuat dari kain, seperti pada gambar. Sehingga kita meminimalisir penggunaan kantong plastik. Selain itu, untuk mengurangi sampah plastik, kita juga bisa membawa makanan dan minuman menggunakan tempat sendiri, sehingga kita mengurangi pembelian minuman di dalam kemasan. Yang selanjutnya kegiatan recycle atau daur ulang. Kegiatannya adalah dengan mendaur ulang bahan sampah agar dapat menjadi produk baru yang lebih bermanfaat atau juga yang memiliki nilai jual. Pada subtema 1, kamu telah mengetahui makna tanggung jawab dan jenis-jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Selain tanggung jawab, kita juga mempunyai hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab merupakan 3 hal yang berbeda, tetapi saling berkaitan erat satu sama lain dan tidak bisa dipisahkan. Bagaimana tidak? Hak dan kewajiban bersifat kodrati, yakni melekat bersama kelahiran manusia. Hak dan kewajiban tersebut harus dilaksanakan secara bertanggung jawab oleh pihak yang bersangkutan. Orang yang tidak melaksanakan hak dan kewajibannya dapat dikatakan sebagai orang yang tidak bertanggung jawab. Bagaimanakah perbedaan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab? Mari kita pahami uraian berikut ini. 1. Hak sebagai warga masyarakat. Hak berarti sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan penggunaannya tergantung kepada orang yang bersangkutan. Jadi, hak warga masyarakat adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang yang berkedudukan sebagai warga masyarakat. Berikut bentuk hak warga masyarakat. A. Mendapatkan perlindungan hukum. B. Mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. C. Menikmati lingkungan bersih. D. Hidup tenang dan damai. E. Bebas memilih, memeluk dan menjalankan agama. F. Berpendapat dan berorganisasi. G. Mengembangkan kebudayaan daerah. 2. Kewajiban sebagai warga masyarakat. Kewajiban berarti sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Jadi, kewajiban warga masyarakat adalah sesuatu yang harus dilakukan seseorang sebagai warga masyarakat dengan penuh rasa tanggung jawab. Bentuk kewajiban warga masyarakat. A.
mematuhi aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat. B. Menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan masyarakat. C. Mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan RT, RW, atau desa setempat, misalnya kegiatan kerja bakti, gotong royong, dan musyawarah warga masyarakat setempat. D. Menghormati tetangga di lingkungan tempat tinggal. E. Membantu tetangga yang terkena musibah. F. Menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Amatilah kegiatan ekonomi di lingkungan sekitarmu. Bagaimana pengelolaan kegiatan ekonomi tersebut? Pengelolaan kegiatan ekonomi yang ada di masyarakat terdiri atas dua bentuk, yaitu kegiatan ekonomi yang dikelola sendiri dan kegiatan ekonomi yang dikelola secara berkelompok. Kegiatan ekonomi yang dikelola sendiri contohnya 1. Usaha pertanian, 2. Usaha perdagangan, 3. Usaha jasa, 4. Industri kecil. Sedangkan kegiatan ekonomi yang dikelola oleh kelompok contohnya 1. Firma, 2. Persekutuan komanditer atau CV, 3. Perseroan terbatas atau PT, 4. Badan usaha milik negara atau BUMN, dan 5. Koperasi. Berikut contoh usaha ekonomi perorangan, yaitu yang pertama usaha pertanian. Sebagian besar usaha pertanian dikelola secara perorangan. Usaha ini memiliki modal terbatas. Lahan yang digarap petani biasanya terbatas. Lahan persawahan dan tegalan. Namun, ada juga usaha pertanian yang dilakukan secara besar-besaran. B. Usaha perdagangan. Usaha perdagangan secara perorangan biasanya berskala kecil dan sedang. Contohnya, pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima, pedagang di pasar, warung, dan toko kelontong. C. Usaha jasa. Perhatikan usaha jasa perorangan di daerah sekitarmu. Coba sebutkan usaha jasa tersebut. Secara umum, banyak usaha jasa yang dikelola secara perorangan. Contohnya, usaha fotokopi, bengkel, potong rambut, dan penjualan pulsa. D. Industri kecil. Industri kecil yang dikelola perorangan merupakan industri rumahan. Contohnya, usaha kerajinan tangan berupa pembuatan keramik, souvenir, tembikar, anyaman, dan mebel. Kegiatan ekonomi yang dikelola kelompok. Usaha ekonomi ini dikelola secara bersama, baik modal, pengelolaan, maupun keuntungan. Bentuk usaha ekonomi bersama adalah sebagai berikut. A. Firma. Firma adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurangnya 2 sekutu. Pendiri firma biasanya orang-orang yang saling kenal satu dengan yang lain. Setiap anggota firma memiliki hak untuk bertindak atas nama firma. Anggota firma juga bertanggung jawab secara penuh atas risiko kerugian firma.
Usaha berbentuk firma biasa bergerak di bidang layanan konsultasi hukum dan keuangan. B. Persekutuan komanditer. Persekutuan komanditer atau CV didirikan oleh sekurangnya 2 orang yang menyetorkan modal. Pada CV terdapat 2 jenis sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif berperan sebagai investor dan pengelola CV. Sekutu pasif berperan sebagai investor tanpa terlibat dalam pengelolaan CV. Usaha berbentuk CV dapat dikembangkan dari firma. Ini dimungkinkan jika firma ingin memperluas usahanya dan membutuhkan banyak modal. C. Perseroan terbatas. Perseroan terbatas atau PT adalah usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Saham diartikan sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan atas penyetoran modal. Setiap saham memiliki nilai nominal tertentu. Pemilik saham akan memperoleh keuntungan berupa dividen. Bagi perseroan yang ingin mengembangkan dan memperluas usaha, sahamnya dapat diperdagangkan di pasar modal. D. Badan usaha milik negara. Badan usaha milik negara atau BUMN atau perusahaan negara yaitu sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara. BUMN dapat berbentuk perusahaan umum atau perum dan perseroan terbatas atau PT. BUMN bergerak di bidang usaha yang bersifat strategis atau vital. Di Indonesia juga terdapat badan usaha milik daerah atau BUMD atau perusahaan daerah. BUMD merupakan perusahaan yang modalnya dimiliki pemerintah daerah. Apa saja tujuan pendirian BUMD? Tujuan pendirian BUMD sebagai berikut. 1. Ikut melaksanakan pembangunan ekonomi daerah dan pembangunan ekonomi nasional. 2. Memenuhi kebutuhan rakyat dan menyediakan lapangan pekerjaan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Koperasi merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang dikelola secara berkelompok. Tujuan koperasi adalah menyejahterakan anggotanya. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 1, koperasi yaitu bentuk perekonomian yang disusun atas usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi pertama kali dikembangkan oleh Dr. Randes Muhammad Hatta. Atas perannya tersebut, beliau dijuluki Bapak Koperasi Indonesia. Beliau lahir di Bukit Tinggi pada tanggal 12 Agustus 1902 dan pernah menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia yang pertama. Ada berapa bentuk koperasi yang berkembang di Indonesia? Bentuk-bentuk koperasi di Indonesia sebagai berikut. 1. Koperasi konsumsi,
yaitu usaha bersama yang menyediakan berbagai barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya, beras, gula, minyak, sabun, peralatan rumah tangga, dan barang elektronik. Tujuannya memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari bagi anggota dengan harga dan mutu layak. 2. Koperasi simpan pinjam, yaitu usaha bersama yang menyediakan layanan simpan dan pinjam. Koperasi jenis ini menerima simpanan dari anggota. Selanjutnya, uang yang telah terkumpul dipinjamkan kepada anggota. 3. Koperasi produksi, yaitu usaha bersama yang menyediakan bahan baku produksi dan menyalurkan hasil produksi anggotanya. Koperasi ini beranggotakan para produsen atau pengusaha, misalnya pengusaha batik, tahu dan tempe, serta sapi perah. 4. Koperasi jasa, yaitu usaha bersama yang menyediakan layanan atau jasa tertentu bagi anggotanya. Contohnya, koperasi angkutan. 5. Koperasi serba usaha, yaitu usaha bersama mengelola berbagai jenis usaha, misalnya penyediaan barang konsumsi, simpan pinjam, penyediaan bahan baku, dan penyaluran hasil produksi. Contohnya, koperasi unit desa atau KUD. Cukup sekian materi pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.